Coba saya ingin ajak Anda untuk merenung dulu. Anda datang ke sini persiapan luar biasa. Beli tiketnya, kerja kerasnya, uang dikeluarkan, tenaga dihabiskan. Untuk apa? Dapatkan dunia yang uniknya. Saat Anda dapatkan, Anda bisa tinggalkan seketika. Mobil yang Anda banggakan, tinggalkan. Pakaian yang Anda banggakan, tinggalkan. Topi yang Anda kenakan, tinggalkan. Foto-foto yang Anda upload, tinggalkan. Semua hal yang pernah Anda dapatkan, tinggalkan. Pertanyaan saya, kalau hanya sekedar mencari yang Anda tinggalkan begitu kerja keras, kenapa untuk urusan yang abadi Anda tidak serius? Hei yang menginginkan surga, bukankah saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-cita Anda masuk surga? Ternyata, maaf, modal untuk ke surga bukan pekerjaan keras Anda itu. Modal untuk ke surga bukan mobil Anda itu. Modal untuk ke surga bukan tiket pesawat Anda itu. Modal untuk ke surga bukan kerja habis-habitan yang pernah Anda kerjakan itu. Modal untuk ke surga yang kita inginkan dan kita yakini itu adalah semua pekerjaan Anda yang Anda niatkan sebagai ibadah itu. Pertanyaan saya, dari handphone yang bagus yang Anda pakai itu, yang sering dipakai upload, sering dipakai merekam kajian, sering dipakai tayangkan foto-foto Anda, pertanyaan saya, berapa kali Anda mengupload status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat handphone itu? Berapa kali handphone Anda mengingatkan waktu sholat Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan bacaan Quran Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan zikir Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena yang Anda akan bawa ketika menghadap kepada Allah bukan handphonenya, tapi nilai ibadah yang melekat pada handphone itu. Sebelum kita ke masa depan, kita ke masa lalu dulu. Untuk mengenal siapa kita, kenapa kita diturunkan ke bumi, dan masa depan apa yang harus kita capai. Setelah paham tentang ini, evaluasi diri kita sampai dengan hari ini, apakah sudah berada di jalan yang benar, siratal mustaqim? Jangan-jangan masjidnya sudah bikin siratal mustaqim, tapi kitanya masih bengkok. Karena itu kita akan lihat, kalau belum kita dapatkan jalannya, kita berhijrah untuk kembali kepada jalan yang dimaksudkan. Satu, teman-teman sekalian, saat manusia diciptakan, kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 5 nama. Ingat baik-baik. Setelah 5 nama ini kemudian disematkan, maka dibukalah, diterangkan oleh Allah masa depan kita yang harus dipersiapkan. Bahkan turun ayat nanti meminta kita menyiapkan masa depan dan jangan bergeser dari rencana-rencana masa depan itu. Awas, hati-hati, jauh-jauh dari Indonesia ke Korea, tapi belum bisa menatap masa depan yang baik, perlu diantarkan ke negeri mana lagi Anda untuk kembali menatap masa depan itu. Pertama, kita disebut dengan nama Bashar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, dan ini nama pertama ketika makhluk ini diciptakan. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Ingat teman-teman, hei makhluk masa depan, hei yang akan hijrah, lihat baik-baik, Anda mesti tahu untuk menyiapkan masa depan itu ada tantangan-tantangan yang disebutkan oleh Allah melalui penamaan nama kita. Satu, disebut kita dengan nama Bashar. Awas, hati-hati, Anda tidak kenal diri Anda, bahaya, sulit menata masa depan. Jangan-jangan jadi manusia puluhan tahun tapi tidak kenal siapa dirinya. Bashar itu disebutkan 35 kali dalam Al-Quran secara singkat, yaitu makhluk yang punya 2 sifat dalam dirinya. Sifat pertama, sifat baik, disebut dengan takwa. Sifat kedua, lawan dari takwa, kecenderungan untuk berbuat yang tidak baik, disebut dengan nafsu. Awas, kenali diri Anda baik-baik. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, ada makhluk yang sudah duluan Allah ciptakan. Makhluk pertama punya takwa saja, makhluk kedua punya nafsu saja. Makhluk yang dicipta dengan takwa saja, itu disebutkan nanti di Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Namanya malaikat. Malaikat ketika diciptakan oleh Allah, itu sumbernya, materinya cuma takwa saja. Karena itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat diciptakan dengan poin takwa yang baik-baik saja, maka kata Allah, wajar kalau malaikat tidak ada yang berbuat maksiat.
Pernah Anda dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Atau malaikat maut telat nyebut nyawa? Ustaz, karena Ustaz sedang ceramah, saya pindah ke Pak Untung dulu misalnya. Tidak bisa. Jadi karena malaikat tidak punya potensi untuk maksiat, malaikat ditugaskan sesuai dengan tupoksinya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Jibril turunkan wahyu. Tidak boleh bergantian dengan malaikat maut untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang tugasnya tasbih saja sampai kehidupan berakhir tasbih. Quran surah kedua ayat ke-30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kerjaan kami cuma tasbih, takdis dan mengkultuskan Engkau ya Rabb. Ada yang tugasnya mengangkat arasy saja minal alin. Ada yang tugasnya menurunkan rizki disebut dengan Mikail, tidak maksiat. Jadi maaf kalau ada malaikat diciptakan secara sempurna, Anda tidak usah iseng memujinya. Hebat ya malaikat memang. Karena malaikat diciptakan dengan potensi hebat. Nah, lawan dari takwa itu nafsu. Ada makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah, dia tidak punya sifat takwa, adanya nafsu saja. Apa kira-kira? Yang iblis angkat tangan. Iblis Anda. Masya Allah. Ada iblis di Korea. Jauh-jauh saya ke Korea lihat iblis. Bukan ya. Baik. Bukan iblis. Jin, yang jin angkat tangan. Jin Anda. Lengkap di sini. Ada iblis, ada jin, luar biasa. Paling saya tanya di Indonesia yang nabi angkat tangan. Ada. Di sini lengkap sampai jin ada. Luar biasa. Bukan. Bukan iblis, bukan jin. Yang setan angkat tangan. Sekarang tidak ada yang angkat. Bukan iblis, bukan jin, bukan setan. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah. Ternyata makhluk kedua ini namanya hewan. Hewan. Satu malaikat, kedua hewan. Hewan itu diciptakan tidak punya takwa. Dia tidak punya dorongan-dorongan kebaikan. Malunya tipis, bahkan nggak ada malu. Yang ada nafsu. Jadi kalau Anda lihat misalnya, mohon maaf ya, di sini ada kambing di Korea. Ada kambing sampai Korea, jalan-jalan nggak pakai baju, nggak malu, wajar. Kenapa? Karena dia tidak punya takwa. Delman keliling-keliling misalnya, tidak pakai pakaian, nggak malu, wajar. Karena dia nggak punya takwa. Di hewan kalau berbuat salah, jangan dicela. Karena memang hewan bawaannya nafsu. Tidak ada kerjaan kalau Anda mencela hewan. Dasar kambing nggak pakai pakaian, memang. Kami nggak akan malu. Bahkan ketika datang syahwatnya, dia tidak akan malu melakukan tindakan dimaksud pada keadaan-keadaan yang terbuka. Anda bikin masjid, ikat kambing jantan, kambing betina. Datang syahwatnya, azan berkumandang, dia nggak peduli. Dikerjakan saat itu. Kenapa? Dia tidak punya takwa, dia cuma punya nafsu. Allah ciptakan makhluk yang ketiga, disebut dengan bashar. Siapa bashar itu? Gabungan antara takwa dengan nafsu. Kenapa saya penting sampaikan yang pertama ini? Karena ketika Anda mengatakan saya ingin menata masa depan, tidak ada satupun di antara kita yang ingin punya masa depan yang tidak baik. Siapa yang di masa depan ingin jadi penjahat? Boleh angkat tangan. Siapa yang masa depannya ingin jadi pencuri? Boleh angkat tangan. Siapa yang ingin jadi pendusta? Boleh angkat tangan. Halo? Siapa yang ingin jadi koruptor? Boleh angkat tangan. Koruptor baik tidak? Pencuri baik tidak? Penjahat baik tidak? Anda ingin jadi baik atau buruk? Masa depan baik atau buruk? Kalau Anda ingin jadi baik, berarti Anda mesti paham, dalam diri kita ada sifat kebaikan disebut dengan takwa, tapi saat yang bersamaan ketika Anda ingin menata masa depan yang baik, akan ada kendala dalam diri Anda disebut dengan nafsu namanya. Ketika Allah menciptakan takwa dalam diri manusia, misal ada sifat baik namanya jujur. Saat jujur itu ada, dia punya lawan di sifat nafsu, namanya dusta. Saat Anda ingin punya masa depan yang baik, sabar, itu sifat takwa. Maka ada lawan di nafsu, namanya marah. Lihat baik-baik. Anda ingin jadi orang yang tawadhu, rendah hati, ada lawan di nafsu, namanya sombong. Karena itulah setiap orang, hati-hati, yang ingin menata masa depannya, ingin menjadi baik, maka hambatan pertama, dia mesti mengendalikan nafsunya. Banyak orang dari dulu
yang ingin menata masa depan yang baik, punya kedudukan, punya harta yang banyak, tapi karena gagal menata nafsunya, hancur dia dalam kehidupannya. Contoh, antum kenal Firaun? Masya Allah, luar biasa. Saya tanya iblis, ada yang ngaco. Saya tanya jin, ada yang ngaco. Saya tanya kenal Firaun, lengkap sudah, kenal di sini. Kenal di mana antum dengan Firaun? Lihat baik-baik. Firaun itu kurang apa? Kedudukannya tinggi, raja besar, pasukan banyak, luar biasa, masa depan tertata cerah. Cuman karena tidak bisa mengendalikan nafsu, kekuasaan dia pegang terlampau tinggi, takwanya tertekan, kemudian nafsunya muncul. Begitu nafsu tidak bisa dikendalikan, apa yang terjadi? Hancur masa depannya. Lihat baik-baik. Kalau saat ini ada yang mengaku nabi, Firaun mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Hobinya sembelih orang. Quran surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas. Yudzabbihuna abna'akum. Kenapa dia sembelih orang? Lihat baik-baik. Ada pengawalnya yang mengatakan, penasehatnya memberikan masukan, akan datang di masa depan orang yang akan mengarahkan engkau menjatuhkan tahtamu. Orang yang akan mengalahkan engkau menjatuhkan tahtamu. Padahal yang muncul adalah Nabi Musa alaihissalam, diminta untuk memberikan kebaikan pada Firaun, mengarahkan dia pada masa depan yang baik. Cuman ketika nafsunya kuat, diberikan nasihat pun tidak mempan, diberikan masukan pun tidak mempan. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-43 sampai ke-44. Perhatikan baik-baik. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah pada Firaun. Innahu tagha. Dia sudah mulai menyimpang karena nafsu kedudukannya. Arahkan kembali dia supaya jadi orang baik. Saya berikan kabar gembira pada anda semua teman-teman. Saya belum bahas tentang hijrah, tapi saya mau berikan dulu kabar gembira dari Al-Quran. Ada rumus dalam Al-Quran bahwa semua hamba Allah itu diberi peluang yang sama untuk kembali menjadi orang baik. Saya ulang, semua hamba Allah, sedahsyat apapun kejahatan yang pernah ia lakukan, keburukan yang ia kerjakan, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, akan diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala jalan untuk kembali menjadi orang baik. Rumusnya ada di Quran surah ke-29 ayat ke-69. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau mengejar petunjuk kami, kami berikan hidayah kepada mereka. Jadi rumus hidayah itu, awas, rumus hidayah Allah berikan pada semua kalangan manusia tanpa batas. Kurang tepat kalau ada yang mengatakan dia tidak dapat hidayah. Tidak. Allah berikan hidayah pada semua makhluk. Ada yang lewat telinga, ada yang lewat mata, ada yang lewat pikiran. Hanya persoalannya ketika Allah berikan, Anda mau ngambil atau tidak. Ada lewat telinga suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa banyak orang mendengar suara azan bisa masuk Islam. Ada lewat mata, terlihat orang sholat, terlihat orang membaca Al-Quran, terlihat orang mengerjakan ibadah. Begitu ditampakkan lewat matanya, tidak sedikit yang masuk Islam. Ada yang lewat fikiran, ditampilkan pengetahuan. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran teori-teori pengetahuan, dibaca oleh non-muslim, masuk Islam. Teman-teman sekalian, sepanjang Anda masih hidup, ada peluang dari Allah memberikan Anda hidayah untuk kembali jadi orang baik. Fir'aun ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, jahat luar biasa, masuk dalam kategori hukum Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan langsung 2 orang nabi supaya dia kembali jadi baik. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang dengan nafsunya. Hebatnya, perhatikan ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina. Dan katakan oleh kalian berdua dengan cara yang lembut. Dakwahi Fir'aun dengan lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Katakan kepadanya dengan penuh kelembutan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Boleh jadi dengan sikap dan sifat yang lembut itu, dia akan sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan, selevel Fir'aun, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, masih diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali jadi baik. Saya mau tanya pada Anda, siapa di antara Anda yang pernah ngaku Tuhan? Boleh angkat tangan. Mana tadi?
Siapa yang pernah bunuh orang? Boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, saya dengarkan ada polisi di sini, nanti kita langsung antarkan. Silakan cek. Tidak ada di antara Anda yang hobinya seperti Firaun. Kalau Firaun saja diminta oleh Allah hijrah, diminta oleh Allah kembali, diluruskan oleh Allah sebelum dia wafat, Masya Allah, dikirimkan 2 nabi sekaligus untuk membantu dia kembali. Anda yang tidak pernah bunuh orang, Anda yang tidak pernah mengaku Tuhan, Anda yang tidak pernah maksiat seperti Firaun, masa Anda tidak punya kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Firaun saja diberi petunjuk, masa Anda yang bukan Firaun nggak dikasih petunjuk? Karena itu maaf, keterlaluan kalau ada orang yang tidak seperti Firaun, tidak sedahsyat Firaun, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun raja punya pasukan, dia punya menara, dia punya kekuatan, dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dikirimkan petunjuk untuk kembali. Anda bukan raja, Anda bukan pemimpin, Anda tidak punya pasukan, Anda tidak punya penara, Anda ingin bersaing dengan Firaun, tidak tunduk pada Allah, Anda kurang sehat, tertinggal Anda. Karena itu saya ingin tunjukkan kepada Anda, hal yang menghambat seseorang untuk kembali kepada Allah kadang-kadang datang dari nafsunya. Ditenggelamkan Firaun, diabadikan jasadnya sampai sekarang terlihat oleh kita untuk jadi contoh untuk kita semua. Maaf, bukan jadi dongeng yang disampaikan, tapi setiap Anda melihat jasad Firaun, buka Google, kelihatan muminya, untuk meneguhkan pada diri kita, hati-hati dengan nafsu kita. Diberikan kedudukan, tertekan nafsunya, maaf, tertekan takwanya, naik nafsunya, tidak abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. 2. Kita ambil contoh satu-satu saja. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran bersanding dengan jin. Jadi setiap disebutkan kalimat ins, jinnya muncul. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Setiap ada kalimat jin, ins muncul. Disebutkan pasangan ini 18 kali dalam Al-Quran. Fokus baik-baik, saya simpulkan tadi. Yang pertama, Anda ingin menata masa depan, pertama Anda mesti mengendalikan nafsu dulu. Kita kenali dulu nafsu itu, setelah itu kita obati di kemudian. Awas, hati-hati ya. Contohnya tadi siapa? Ada Firaun, ada Qarun dan sebagainya. Nanti kita bisa turunkan. Praktek paling gampangnya begini. Anda pernah dengar suara adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukankah saat dengar suara adzan hati kita ada sentuhan? Cepat siap-siap sholat. Pernah merasa begitu? Itu takwa namanya. Begitu selesai adzan, tenang, baru adzan, belum qomat. Ayo makan dulu. Itu nafsu namanya. Jadi 2, kita cepat dulu sebentar ya. 2, namanya ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran, pasangannya jin. Ins itu berasal dari kata al-unsu. Kata bendanya disebut dengan anas, sifat melekatnya disebut dengan anis, perempuannya disebut dengan anisah. Tayyib. Punya 3 arti. 1, tampak. 2, lembut. 3, ramah. Tampak, lembut, ramah. Lawannya jin. Di kalimat jin disandingkan dengan ins sebagai lawan langsung kata ins dari segi makna. Punya 3 arti. Kalau ins itu tampak, jin tersembunyi. Makanya jin disebut dengan jin karena dia tidak tampak dalam pandangan kita, tidak kelihatan. Jadi fitrah jin ketika diciptakan oleh Allah, dia tersembunyi, tidak nampak dalam pandangan kita. Karena itu kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah, sedang keluar dari fitrah. Betul, ini nyata. Awas, hati-hati. Jin melakukan penampakan artinya jin sedang punya masalah, karena fitrah dia itu sedang tersembunyi. Yang lebih punya masalah adalah manusia-manusia yang cari-cari penampakan jin. Itu masalahnya kuadrat. Manusia berbeda. Jin, maaf, tersembunyi, manusia tampak. Anda kelihatan, lahir sudah kelihatan, di rumah kelihatan, di kantor kelihatan. Karena itu kenapa dipasangkan dengan jin? Untuk menunjukkan jika ada seseorang manusia punya masalah, maka diantaranya keluar dari fitrahnya mengikuti fitrah jin. Contoh, manusia tampak. Kalau Anda melihat manusia suka sembunyi-sembunyi, ke kantor sembunyi-sembunyi, masuk rumah ada pintu depan, sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang, ke masjid sembunyi-sembunyi.
saat yang bersamaan dia sedang sama dengan, bukan, awas Anda yang sebut tadi ya, dia sedang sama dengan keluar dari fitrah kehidupannya, sedang punya masalah. Karena sifatnya tadinya tampak, kemudian dia berusaha untuk bersembunyi. Ketika Anda merasa dalam diri Anda ada sifat sembunyi-sembunyi, ada sifat menghindar dari kenyataan, artinya Anda sedang punya masalah dalam kehidupan. Dan orang yang punya persoalan dalam kehidupan, bagaimana bisa menata masa depan yang lebih baik? Nanti kita turunkan masalah-masalahnya. Ada masalah dalam segi spiritual, ada masalah meninggalkan sholat, ada masalah tidak baca Al-Quran, ada masalah tidak mau zakat, ada masalah sosial, maaf, pernah mencuri, ada masalah pernah mabuk, ada masalah pernah berzina, ada masalah pernah makan yang haram. Ketika Anda melakukan perbuatan yang dilanggar, keluar dari fitrahnya, maka kecenderungan orang akan sembunyi-sembunyi. Adakah orang yang mencuri terang-terangan? Tidak. Ketika seseorang mencuri, maka fitrahnya akan keluar dari dirinya dan keluar dari sifat kemanusiaannya. Sembunyi-sembunyi, ngumpet. Seorang koruptor, sembunyi-sembunyi. Penjahat, sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada seseorang ingin menata masa depannya, pernah berbuat salah di masa lalu, bagaimana dia kembali untuk menata masa depan yang lebih baik? Nanti kita akan turunkan kalimat-kalimatnya. 2. Ins juga berarti lembut. Lawannya jin. Jin disebut, jin punya makna yang kedua, maknanya kasar. Makanya jarang ada jin, jarang ada jin perilakunya lembut. Cuman jin dan jun yang ada di TV yang perilakunya lembut, yang lain tidak. Silahkan cek. Maaf kalau ada jin melakukan penampakan, kemudian masuk pada seseorang, tiba-tiba kesurupan. Ada orang kesurupan perilakunya lembut. Mensewa Pak Ustadz, saya mau ikut ceramah, sedang kemasukan jin, mustahil. Orang kemasukan jin, kalau tidak mulutnya meracau, pasti tindakannya mengacau. Tidak jelas, tidak fokus, kasar. Manusia beda, manusia lembut Pak. Manusia itu lembut Bu. Jadi kalau ada manusia, maaf, tiba-tiba lahir, kemudian berkomunitas, beraktivitas, tiba-tiba lisannya kasar, tangannya kasar, matanya kasar, kakinya kasar, ada yang salah dengan kemanusiaannya. Karena saat diciptakan dia lembut. Makanya silakan Anda cek dalam Al-Quran. Semua fungsi tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak pernah disebutkan oleh Al-Quran kecuali fungsi-fungsi kebaikan dan kelembutan. Cek, apa fungsinya lisan? Bicara, bukan. Sekali lagi, apa fungsinya lisan? Bicara yang baik-baik, bukan, Allahu a'lam. Apa fungsi lisan? Allahu a'lam, bukan. Bicara, tapi bukan sekedar bicara, bicara yang baik-baik. Karena kita ini makhluk baik, turun dalam keadaan baik, punya sifat ramah, maka kata Al-Quran, semua tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki hanya boleh mengerjakan yang baik-baik. Karena itulah ketika mulut kita disebutkan oleh Nabi, lihat kalimatnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka mulutnya hanya boleh bicara yang baik-baik, kalau tidak bisa dia diam. Jadi ternyata fungsi lisan kita ini cuma dua. Bicara yang baik-baik, nggak bisa diam. Bicara yang baik-baik, tidak bisa diam. Mata, silahkan cek. Apa fungsi mata? Melihat yang baik-baik. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, iman Anda dipertaruhkan di situ. Setiap ada ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan akan menjadi parameter, indikator kekuatan iman kita. Anda praktekkan, iman Anda kuat. Anda tinggalkan, iman Anda lemah. Katakan pada pria-pria yang merasa masih punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Jadi kalau Anda melihat yang tidak baik, iman Anda ditunjukkan lemah dalam ayat itu. Perempuan ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang masih punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Pertanyaan saya, sampai dengan detik ini berapa kali mata Anda melihat yang tidak baik? Tuh lihat keluar. Betul kelihatan poster apa yang terpampang. Artis Korea, Masya Allah, begitu dilihat berapa auratnya terbuka. Berapa kali lewat situ Anda ketinggalan balik lagi? Ada yang belum kelihatan. Masya Allah. Tidak. Orang beriman nyambung. Antara mata dengan lisan nyambung. Begitu melihat yang tidak baik, dia palingkan. Ghaddu, lisannya beristighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasariyu ila maghfirah. Kalau iman Anda masih kuat, begitu lewat, lihat, astagfirullah, palingkan.
Tidak ada yang terlambat. Tidak ada mata melihat, lisan astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah. Itu masih masalah. Berapa kali tangan Anda mengerjakan yang tidak baik? Makanya di Quran ada larangan tangan ini bekerja yang tidak baik. Wailul lil mutaffifin, celaka tangan orang-orang yang berbuat curang. Daripada curang, potong aja tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqtaw aydiyahuma. Lisannya karena baik dilarang untuk mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 13-nya. Dilarang untuk menggosip, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dilarang untuk berdusta. Wailul lil mukadzibin. Jadi kalau Anda jadi manusia sampai hari ini lisan masih mencela, lisan masih gosip, lisan masih berdusta, maaf, ada yang keliru dalam kemanusiaan kita. Sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang mengaku hamba Allah itu kalau jalan kakinya tawadhu jalannya. Tidak ada yang sombong. Karena itu ketika Anda jalan sombong dilarang oleh Al-Qur'an. Turun Quran surah 31 ayat ke-18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan di bumi dengan sombong. Karena itu teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Sampai hari ini kalau ada orang ingin menata masa depan, dia mesti merenungkan dulu di masa lalu. Anda punya masalah apa dengan mata Anda? Punya masalah apa dengan lisan Anda? Punya masalah apa dengan tangan Anda? Punya masalah apa sampai ke kaki kita? Ini kalimat yang kedua disebut dengan al-ins namanya. 3. Ada yang disebut dengan insan. Insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat berbeda. Di 43 surah yang tidak sama. Kalau disebutkan kalimat insan, itu artinya manusia dengan totalitas fungsinya sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah. Secara singkat, kalau disebutkan kalimat insan, maka yang dimaksud fungsi ibadahnya. Fungsi ibadahnya. Quran, insan. Salat, insan. Bermuamalah dengan cara yang baik, insan. Jadi kalau disebutkan kalimat insan, bahkan disebutkan surahnya surah ke-76, insan, al-insan, itu artinya fungsi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya, zakatnya, haji umrahnya. Maka sampai Anda usia sekarang, maaf teman-teman sekalian, ada yang puluhan tahun, ada yang belasan tahun, adakah yang punya persoalan dengan salatnya? Adakah yang punya persoalan dengan bacaan Qurannya? Adakah yang punya persoalan dengan zakatnya? Ada yang punya persoalan dengan haji dan umrahnya? Baik, saya mau tanya sebentar. Siapa yang ingin punya mobil boleh angkat tangan? BMW. Alhamdulillah. Siapa yang pengen punya emas 100 kilo angkat tangan? Masya Allah, luar biasa. Siapa yang ingin punya pulau 10 pulau boleh angkat tangan? Masya Allah. Baik, siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan? Masya Allah. Baik, sekarang saya kasih dua pilihan. Yang tadi dunia, yang kedua akhirat. Pilih. Pertama, miskin dunia, kaya akhirat. Kedua, kaya dunia, miskin akhirat. Tidak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Pilihan pertama, siapa yang ingin miskin di dunia, kaya di akhirat, boleh angkat tangan? Masya Allah. Baik. Jadi pulaunya saya tarik lagi, emasnya saya ambil lagi, mobilnya saya ambil lagi. Siap insya Allah? Alhamdulillah. Siapa yang kedua? Kaya dunia, miskin akhirat. Boleh angkat tangan. Tidak ada yang ingin. Perhatikan teman-teman sekalian, fokus baik-baik ya. Anda untuk urusan dunia saja, jauh-jauh dari Indonesia sampai ke Korea. Saya mau tanya pada Anda, ayo jujur, awas hati-hati, ada nafsu. Begitu jujur, lawannya dusta. Lihat baik-baik. Anda ke Korea ini mau nyari surga, mau nyari dunia? Masya Allah. Siapa yang mau nyari surga, boleh angkat tangan. Tuh. Nanti saya kasih tahu kuncinya untuk hari ini. Nanti kunci ke surga di Korea, salah satunya surga spesial, bersanding dengan Nabi SAW. Surga Nabi itu diturunkan surahnya langsung surahnya sebelum beliau wafat.
Jadi Nabi Muhammad SAW dijamin surganya sebelum beliau wafat. Turun surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami telah siapkan untukmu satu surga yang penuh dengan banyak kenikmatan. Namanya Al-Kautsar. Masya Allah, nanti akan dibuka pintu Al-Kautsar langsung dari Korea. Saya nanti sebutkan kodenya 1005-603 ya 277982. Nah, itu nanti Anda akan temukan kunci untuk menuju surga melalui Masjid Al-Kautsar. Kalau memang Anda ke Korea mencari surga. Tapi tolong fikirkan oleh Anda, apakah saat akan berangkat ke Korea terbayang oleh Anda ingin mendapatkan surga? Atau yang terbayang pekerjaan? Yang terbayang mobilnya, yang terbayang motornya, otomotifnya, show yang ramenya, Masya Allah, busan yang penuh dengan estetikanya, lihat artis Koreanya, K-popnya, macam-macamnya. Jujur pada saya katakan, saat berangkat ke Korea yang terbayang dunianya atau akhiratnya? Dunia. Hei para pencari dunia, hanya untuk mendatangkan dunia saja Anda begitu luar biasa persiapannya. Beli tiketnya, kerja kerasnya, cari pesawat terbaiknya, luar biasa Anda siapkan. Dan hebatnya, ketika Anda meninggal, ditinggalkan semua itu. Bukankah saat seseorang wafat dikatakan telah meninggal dunia? Silahkan cek, mana tadi yang jin? Namanya siapa antum? Yusuf, Masya Allah. Luar biasa. Surah ke-12, surah Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi paling ganteng semuka bumi. Quran surah ke-12, ayat 31-33-nya. Qulna, hasya lillahi ma hadza basyara. Perempuan-perempuan yang rupawan itu mengatakan, sosialita-sosialita di masa itu, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang sedang menyamar. Masya Allah. Gantengnya luar biasa. Orang pegang apel terpotong bagian teriris bagian tangannya. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Ganteng-ganteng Nabi. Yusuf sekarang ganteng-ganteng serigala. Luar biasa. Manusia, orang dunia. Yusuf datang ke Korea. Cari banyak bekal. Begitu wafat disebut telah meninggal dunia. Meninggal dunia, dunianya ditinggalkan. Coba saya ingin ajak Anda untuk merenung dulu. Anda datang ke sini persiapan luar biasa. Beli tiketnya, kerja kerasnya, uang dikeluarkan, tenaga dihabiskan. Untuk apa? Dapatkan dunia yang uniknya saat Anda dapatkan, Anda bisa tinggalkan seketika. Mobil yang Anda banggakan, tinggalkan. Pakaian yang Anda banggakan, tinggalkan. Topi yang Anda kenakan, tinggalkan. Foto-foto yang Anda upload, tinggalkan. Semua hal yang pernah Anda dapatkan, tinggalkan. Pertanyaan saya, kalau hanya sekedar mencari yang Anda tinggalkan begitu kerja keras, kenapa untuk urusan yang abadi Anda tidak serius? Hei yang menginginkan surga, bukankah saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-cita Anda masuk surga? Ternyata, maaf, modal untuk ke surga bukan pekerjaan keras Anda itu. Modal untuk ke surga bukan mobil Anda itu. Modal untuk ke surga bukan tiket pesawat Anda itu. Modal untuk ke surga bukan kerja habis-habisan yang pernah Anda kerjakan itu. Modal untuk ke surga yang kita inginkan dan kita yakini itu adalah semua pekerjaan Anda yang Anda niatkan sebagai ibadah itu. Pertanyaan saya, dari handphone yang bagus yang Anda pakai itu, yang sering dipakai upload, sering dipakai merekam kajian, sering dipakai tayangkan foto-foto Anda, pertanyaan saya, berapa kali Anda mengupload status Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat handphone itu? Berapa kali handphone Anda mengingatkan waktu sholat Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan bacaan Quran Anda? Berapa kali handphone Anda mengingatkan zikir Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena yang Anda akan bawa ketika menghadap kepada Allah bukan handphonenya, tapi nilai ibadah yang melekat pada handphone itu. Karena itu Anda disebut insan. Setiap kali Anda disebut insan dalam Al-Quran, hal at'alal insani hinu minad dahri lam yakum syai'an madhkura. Hei manusia, hei insan, sampai kapan lagi kamu akan gagal move on? Kamu tidak faham bahwa kamu itu dibangkitkan kelak akan menghadap kepada Allah tidak punya bekal. Bahaya. Jadi ketika menemukan insan dalam Al-Quran, kita disentuh oleh Allah. Kamu itu makhluk surga. Bapak kamu di surga, turun ke bumi jadi khalifah sebentar, akan pulang lagi. Bapak kita tinggalnya di surga. Quran surah kedua ayat 35. Ditunjuk jadi khalifah ke bumi. Quran surah kedua ayat 30. Diturunkan ke bumi sementara. Quran surah kedua ayat 36. Untuk balik lagi kepada Allah. Ketika pulang lagi membawa bekal urusan akhiratnya, disebutlah kita anaknya dengan nama insan. Jadi kalau sampai hari ini orientasi kita hanya untuk kerja, dunia, antum kaya dunia, miskin urusan akhirat. Dan saat pulang
kita tidak bisa memilih. Antum bisa meninggal duluan, saya belakangan, bisa. Atau kita bisa tukar, saya belakangan, antum duluan. Betul, saya serius. Atau kita balik, saya duluan, setelah antum, boleh. Awas, hati-hati. Ingat, kita ingin menata masa depan kita bukan hanya sampai dunia, tapi sampai akhirat. Kalau cuma Anda menata masa depan nanti untuk urusan dunia, maaf, Anda terlambat dalam bersaing. Karena yang tidak beriman pun sudah menyiapkan dunianya. Kita harus menata masa depan sampai akhirat kita. Dari konsep inilah turun Quran surah ke-59 ayat ke-18, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan siapkan masa depanmu lighad. Ghad di situ tidak menggunakan alif lam. Kalau tidak menggunakan alif lam maknanya nakirah. Kalau menunjuk pada waktu artinya waktu sampai berakhirnya. Waktu sampai akhir disebut oleh Quran dengan nama akhirah. Maka turun ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Di orang yang ingin menyiapkan masa depan, kalau dia beriman bertakwa kepada Allah, dia akan siapkan sampai dengan akhiratnya. Jadi bukan cuma dunianya. Nanti saya turunkan konsep dalam Al-Quran, dunianya sukses, alam kuburnya sukses, hisabnya sukses, sampai dengan akhiratnya sukses. Dan banyak ayatnya dalam Al-Quran, insya Allah kita turunkan. Ini baru mukaddimah. 4. Kita sampai jam berapa? Oh, baik. Sampai Isya, Ustaz. Baik. Saya sampai jam 3, antum sampai Isya, silahkan ya. Pelan-pelan, kita belum bahas judulnya ini, kita baru turunkan masalah-masalahnya ya. Masa depannya belum kita bahas. 4. An-Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau disebutkan An-Nas, itu artinya manusia yang punya sifat sosial, manusia yang tidak bisa hidup sendirian. Hati-hati, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, bahkan jadi nama surah yang terakhir, surah ke-114, surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas. Fokus baik-baik. Kenapa manusia disebut dengan An-Nas? Hei teman-teman yang ingin menata masa depan nanti, Quran turunkan informasi pada kita bahwa saat Anda ingin menata masa depan, Anda tidak akan bisa hidup sendirian. Hati-hati, Anda harus bergabung orang lain, bersinergi dengan yang lain untuk menata masa depan Anda. Nanti kita akan turunkan rumus-rumus dalam Al-Quran. Ada orang yang menata masa depan akhiratnya, dia ajak teman yang lainnya. Ada orang menginginkan surganya dari awal, dia ajak keluarga besarnya untuk masuk ke dalam surganya. Dan hebatnya, dengan bersinergi itu, ada nanti umat yang dimasukkan ke dalam surga, satu keluarga besar, seluruhnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kecuali. Persoalan terbesarnya, mohon maaf, ada orang-orang yang ingin menata masa depan kebaikannya di akhirat sampai dengan turun ke dunianya, tapi tidak mampu mengajak yang lainnya. Ini yang jadi masalah. Turunkan. Cenderung individual. 5, terakhir. Supaya kita masuk ke dalam judul pokoknya. 1, Bashar. 2, Ins. 3, Insan. 4, Nas. 5, disebut dengan Bani Adam. Ini yang paling penting, awas hati-hati. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, di 7 ayat berbeda, paling banyak surah Al-A'raf. Inilah pelajaran dari Al-Quran yang terpenting dari 5 nama ini, karena dari sini diturunkan oleh Allah hal-hal yang menghambat masa depan kita, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh Quran surah ke-7 ayat 26 sampai 31. Kalau disebutkan Bani Adam, itu artinya anak cucu keturunan Adam yang berasal dari sumber yang sama. Jadi setiap ada manusia tinggal di bumi, kata Al-Quran, semuanya akan kembali pada kakek dan nenek moyang yang sama, Adam alaihissalam. Quran surah ke-4 ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali, ittaqu rabbakum, tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Alladzi, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan setiap kalian manusia dari jiwa yang satu, Adam. Asal kita dari Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, pasangannya Hawa. Di Adam kemudian dipasangkan dengan Hawa, lahir kita. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa, dari situ muncul laki-laki ada perempuan. Jadi kalau kita ditanya keturunan siapa? Adam. Adam pasangannya siapa?
Hawa laki-laki atau perempuan? Adam laki-laki atau perempuan? Jadi pasangan laki-laki siapa? Pasangan perempuan siapa? Baik, jelas sampai sini? Baik, jadi kalau ada yang mengaku manusia, anak cucunya Adam, kalau dia laki-laki pasti pasangannya perempuan. Kalau ada anak cucunya Adam dan Hawa, dia perempuan, pasangannya laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki ketemu laki-laki lagi, dia anak cucu Adam atau bukan? Bukan. Jadi kalau ada perempuan ketemu perempuan lagi, keturunan Hawa bukan? Bukan, karena dia keluar dari fitrah kehidupan. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adang. Hawa diciptakan pasangan dengan Adam. Keduanya kemudian bersatu, lahir kita, disebut dengan Bani Adam. Sekarang perhatikan baik-baik. Saat Anda ingin menata masa depan untuk hijrah, Allah turunkan kisah yang sampai kepada Nabi Adam. Ya Bani Adam. Quran surah 7 dari ayat 26 sampai dengan 31. La yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Ya Bani Adam, hei anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitanu, jangan sampai kamu diisangi oleh setan, terjebak oleh tipuan setan, sebagaimana setan telah menipu bapak nenek moyangmu Adam alaihissalam dan mengeluarkan dia dari kenikmatan surga. Awas, hati-hati. Tadi kita tinggalnya di mana? Kita makhluk apa? Siapa yang ingin ke surga angkat tangan? Lihat baik-baik. Surga gambaran kenikmatan, surga gambaran kesuksesan. Bapak kita pernah nikmat, kakek kita pernah sukses, dia pernah tinggal di surga. Ada musuh kata Allah yang mempelesetkan dia dari surga. Siapa musuh itu? La yaftinannakumus syaitanu, setan. Ini puncak terbesarnya. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan. Dan ketika Adam diturunkan ke bumi, menariknya turun ayat Quran kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada kita, la yaftinannakumus syaitan, hei anak cucu Adam, jangan sampai kamu ditipu lagi oleh setan, dikerjai oleh setan, sebagaimana setan pernah menjerumuskan bapak kakek moyangmu dari kenikmatan dan kesuksesan dalam kehidupan itu. Teman-teman sekalian, dari sini, ayo kita lihat baik-baik. Pertama, kita harus sadar bahwa kita punya musuh namanya setan. Kedua, kita punya potensi keburukan namanya nafsu. Ketiga, kita punya potensi untuk berpaling dari ketaatan dari ibadah. Bisa meninggalkan sholat, bisa mengerjakan yang haram, bisa mengerjakan yang buruk-buruk. Faktor semuanya ini disebutkan dengan 5 istilah dalam Al-Quran. Sekarang persoalannya, sebelum kita menata masa depan yang lebih baik, kita akui dulu secara baik-baik. Tahan sebentar, kita merenung sebentar. Saya tanya kepada Anda, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Boleh angkat tangan. Siapa yang tidak pernah berbuat maksiat? Boleh angkat tangan. Baik. Pernah berbuat dosa? Pernah berbuat maksiat? Pernah berbuat salah? Siapa yang tidak pernah salah? Boleh angkat tangan. Baik. Pernah ada yang terlambat mengerjakan sholat? Pernah ada yang tidak baca Quran dalam sehari? Sering. Pernah. Masya Allah. Maaf teman-teman sekalian. Maaf. Fokus baik-baik. Pernah ada yang mengikuti keinginan setan? Pernah, sering. Karena itu, kita ingin sampaikan, kalau Anda pernah berbuat yang seperti itu, artinya Anda benar-benar manusia. Anda normal sebagai manusia. Kenapa? Karena Anda disebut dengan 5 nama tapi dalam Al-Quran, dan sifat-sifat itu melekat pada diri Anda. Tapi ketika Anda ingin disebut sebagai manusia yang baik, ada tawaran dari Al-Quran. Ada perbedaan antara manusia dengan setan. Kalau setan dia pernah berbuat salah, dia tidak ingin kembali kepada kebenaran. Manusia beda, pernah berbuat salah, dia kembali kepada jalan kebenaran. Teman-teman sekalian, saat Anda ingin kembali dari yang salah tadi kepada yang baik untuk mendapatkan masa depan yang baik, maka itulah yang disebut dengan hijrah dalam Al-Quran.